Lo pernah di gangbang nggak? Enggak. Threesome, Pernah. foursome, Enggak pernah. 2 cewek 2 cowok. 2 cewek 2 cowok pernah. Tapi lo pernah nggak lagi ditontonin? Gitu. Ya itu waktu threesome itu. Ditontonin siapa? Ya gantian nontonnya. Oh maksudnya cuman orang-orang itu aja? Iya. Berarti lo kurang master, kayak kalau Siska itu udah master banget. Iya, dia master banget sih asli. Dia master. Mungkin karena gue fasenya kemarin masih having sex itu masih sama mantan, masih sama cowok gue sendiri Kalau gitu Siska loh. itu dia enggak, dia siapa aja Random kalau ya? dia lagi dia stranger, dia random. Kalau dia lagi mau, ya kuli juga sama dia jadi. Serius, dia ngomong sendiri. Oke. Gue sih menghargai pilihan orang ya. Iya. Terus kalau untuk fetish seorang Dea sama cowok tuh gimana? Gue tuh fetish gue sama cowok berkacamata yang mature gitu. Oh berarti lo nggak bisa gue kenalin sama Dimas, sama Mas Rudi. Siapa tuh? Ada, dia temen gue. Karena dia berkacamata, dia pinter, dia tinggi, dia putih, dan dia Indonesia asli. Oke, gue tuh suka banget sama cowok pinter by the way. Iya. Gue suka banget sama cowok pinter. Terus kayak yang kalau diajak ngobrol nyambung tuh, terus kayak yang anjing gue sange gitu. Gila ya. Terus kayak yang diajak ngomong, terus kayak tatapannya tuh intens gitu. Oh berarti dia nggak bisa gue kenalin sama teman gue. Itu gue demen banget sama cowok yang kayak gitu. Soalnya punya istri ya. Enggak berani. Nah gaya favorit atau tipe saat berhubungan seks kamu seperti apa? Lebih dominan atau Submisif. gimana? Aku sih Suka explore gaya-gaya iya, lain banget. nggak? Banget. Seperti? Kayak gue tuh paling suka doggy. Style. Nah, Gue nggak tahu udah lama nggak. terus abis itu gue paling suka tuh kayak main cambuk-cambukan, main deket-deketan. BDSM. Yes, BDSM. Gitu paling suka. Terus dominan? Gue didominasi sih. Dominasi lu sukanya? Gue lebih suka didominasi. Berarti lu pasrah orangnya? Iya, tapi juga ada sisi gue kayak ketika gue kayak lagi pengen jadi dominan, ya dominan aja. Cuma lo harus tetap bisa ngedominasi gue. Asik. Gitu. Secara normal manusiawi ya, selama di penjara kemarin gimana tuh? Ada rasa-rasa ingin berhubungan nggak? Atau lu pakai sipir penjara? Gila. Gak ada, gue gak ada anjir kayak gitu. Ya kan ada orang yang cinta kan bisa di tempat mana aja. Ya tapi gue gak segila itu sih. Menurut gue Nggak ada yang ganteng ya? Lu waktu itu di penjara di mana? Di Rutan Pondok Bambu. Nggak, gue Oh nggak ada yang ganteng ya di situ? nggak ada juga. Gue nggak mikirin cowok juga sih waktu di mikirin situ. Gue mikirin nyokap gue. Gue mikirin nyokap gue mikirin. Tapi kan lu kejadiannya di mana? Gue kejadian di Malang. Kok lu di penjara? Surabaya. Oh Gua lu di Surabaya. penjaranya di Pondok Bambu? Pelapor gue tuh orang Jakarta. Tapi lu tahu pelapornya siapa? Gue tahu waktu gue sidang. Datang dia? Datang dia. Itu kan hari pertama sidang, yang saksi tuh dia datang tuh orang pertama. Gue liatin aja. Kenal nggak lo? Enggak. Terus motivasi dia apa? Katanya gue merusak ini bangsa. Gua lu tanya nggak? Lu nonton nggak gitu? Iya dia nonton, dia mengakui dia nonton, dia subscribe, dia beli video gue yang harga $100. Terus kenapa tiba-tiba dia bilang merusak moral sedangkan dia subscribe? Nah itu dia bilang gini, ya Lu nggak pakai lawyer yang pinter sih? gue pakai lawyer gue keren banget, makanya gue dari tuntutan 3 tahun ke 10 bulan. Nah itu lebih kayak apa ya, makanya kayak gue ketawa aja, hah ini orang subscriber gue, dia beli video gue terus dia ngelaporin gue dengan alasan ya saya takut aja nanti kalau anak saya perempuan ngelihat kayak begini lah. Kok alasannya kocak gitu, kayak seolah-olah alasannya tuh dibuat-buat gitu loh, kayak dia datang tuh cuma yaudah formalitas doang gitu. Iya. Ceritain dong hiruk pikuk selama di Hotel Prodeo. Di Bu ya, Awal-awal kan lu pasti belum dapat kamar dong. awal-awal pasti di karantina. Di karantina kan? Di karantina tuh 13 hari kalau nggak salah. Itu ya pasti kesel lah, capek, terus kayak dengan tau lah karantina nggak bisa keluar kan, gitu. Itu nggak enak sih itu kayak fase paling memuakkan menurut gue, karena itu kondisi mental kita tuh bener-bener diuji banget, up and down-nya, terus kayak masalah konflik dengan anak-anak kamar tuh pasti ada, tapi gue lebih memilih diam. Gue memilih diam karena aduh anjir gue udah capek banget nih gitu, bisa nggak sih semua ikutan diam juga gitu. Akhirnya ketika turun kamar tuh udah mulai enak. Dapat kamar di apa? Blok A, blok B, blok C? Blok D gue. Kalau blok C kan narkoba, gue kan kriminal kan, gue dapetnya di blok D. Terus gue itu masuk ke D12 awalnya, akhirnya gue dipindah ke D6 karena ada perombakan kamar. Kayak gitu tuh kita harus siap, ada perombakan kamar tuh harus siap di sana. Lu baru bebas berapa bulan?
Baru bebas tanggal 26 September kemarin. Oh baru sebulan ya? Baru sebulan. Gimana rasanya bebas? Wah gila sih, waktu gue pertama kali melihat dunia luar, gue sempet cengok. Ini udah bebas beneran gak sih? Gue tanya gitu beneran ke petugas yang nganterin gue. Ye gila lu, gituin. Udah bebas beneran lo deh gitu. Kok gak ada yang berubah dari jalanan? Lu berharapnya jalanan jadi apa? Lu cuma setahun deh ya gitu. Ya juga sih. Ya bener-bener shock gitu juga, lebih ke Oh lu nggak dapet asimilasi gitu? enggak sih Rum ya, gue nggak dapet karena gue memang memutuskan untuk gue mau bebas murni aja. Kenapa? Gue pengen bebas murni biar gue tidak menyusahkan keluarga gue, karena kan mau nggak mau kan keluarga gue harus jadi penjamin kan, terus gue harus stay di tempat penjamin gue nggak bisa. Jadi ketika gue tahu hukuman gue tuh cetek, ya udah gue jalanin aja setahun 2 bulan, hitung-hitungan pesantren lah di sini gitu. Ya udah gue memilih untuk bebas murni. Nah, Iya. hal yang didapat selama menjalani masa tahanan 1 tahun 2 bulan. Ya 1 tahun 2 bulan tuh gue belajar banyak banget, kayak dari gue belajar menilai kehidupan, gue belajar ngenelaah semua yang terjadi di kehidupan gue akhirnya realizing kayak oh ternyata banyak orang yang fake tau selama ini di teman-teman gue di luar ya, yang bukan cuma ngejauhin tapi ninggalin tuh banyak banget. Jadi akhirnya gue tuh ngerasa bersyukur, oh akhirnya gue ditinggalin sama orang-orang yang tidak baik menurut gue. Gitu. Tapi lu belajar agama di dalam terus lu Iya. tekunin sampai sekarang nggak? Iya, gue sampai sekarang masih menekunin itu loh. Itu yang gue ngerasa gue nggak bisa lepas dari itu. Pokoknya nih gue tiap subuh tuh gue selalu bangun, sebelum subuh ya, itu gue selalu bangun untuk sholat malam. Dan abis itu gue ngelanjut sampai subuhan, dan itu kadang tidur jam 5 gue. Karena gue harus baca, gue ngerasa dari diri gue ya, gue tuh harus baca ada 1 surat di Al-Quran tuh setiap hari selalu gue amalin. Even tuh masih banyak orang yang ngomong kayak, katanya Kak Dea tobat tapi kenapa bajunya masih kayak gini gitu. Ya kalau masalah urusan baju gue, Iyalah ya. iya kayak tahu sendiri kan Kak Niki belum bisa. Iya, Gitu loh. iya. Kalau untuk urusan baju, urusan pergaulan gitu, gue masih belum bisa. Tapi yang jelas gue sedang menerapkan ilmu agama, yaitu urusan gue sama Tuhan gue, gitu. Kalau urusan duniawi, gue jujur aja gue masih belajar. Masih nggak ada masalah kok. Kadang-kadang orang suka ngukur baik buruknya orang dari pakaian, nggak kayak gitu. Jalanin aja apa yang buat lu nyaman. Iya, gue tuh menjalin apa yang gue nyaman, bukan yang gue memaksakan diri untuk gue harus pakai ini itu segala macem. Kalau gue nyaman ya gue akan memakai dan melakukan hal tersebut gitu. Iya. Ada rencana nggak kepikiran lo mau nikah gitu? Sampai sekarang belum. Belum ya? Belum. Pengen menikmati hidup dulu Iya, ya? gue pengen enjoying kayak masa-masa kebebasan gue gitu loh. Karena setahun 2 bulan gue di dalam tuh kayak yang penat banget pasti. Iya. Even tuh kayak gue enjoy juga di sana. Kayak gue belajar ngerajut lah, belajar kayak gitu ada kan juga. Cuma ya namanya juga gue nggak bisa nonton Netflix, nggak bisa main handphone, nggak bisa ngapa-ngapain di sana itu. Tapi kan hidup jadi teratur kan? Iya, hidup teratur banget, bangun pagi gitu, habis bangun pagi mandi, kayak gitu teratur banget, jauh lebih teratur sebenarnya. Iya. Nah, dengan adanya kasus kemarin, katanya lo akan dijadikan sebagai duta Justice Collaboration dengan alasan untuk membantu pekerja pihak kepolisian dalam mengusut penyebaran video-video bokep di Indonesia. Ini gue mau cerita nih. Itu benar? Ini gue mau cerita nih, Kak Diki ya. Gue tuh sebenarnya nggak tahu tentang hal itu demi Allah. Gue nggak tahu anjir, apa itu justice kolaborator, apa itu kayak, emang ini apaan gitu. Terus kayak, sorry nih ya, gue nggak mau ada masalah dengan lawyer gue yang terdahulu. Kan gue ganti lawyer, ya kan. Gue nggak mau ada masalah dengan lawyer gue terdahulu, karena menurut gue ketika dia nyebar gue jadi justice kolaborator segala macam, gue nggak tahu apa itu justice kolaborator awalnya. Dia menjelaskan justice kolaborator itu intinya cepu. Gue nggak mau sebenarnya nyepuin orang. Buat apa gue nyepuin orang yang nggak? Ya nggak sih? Iyalah. Buat apa gue nyepuin orang kayak ya udahlah, orang mau bikin bokep mau bikin apa itu terserah gitu loh. Gue ketangkep ya udah gue yang masuk sendiri. Terus dia jelasin, ini kita mau ngebongkar siapa aja yang nyebarin punya kamu deh ya elah, gue bilang gini, ya elah mas percuma. Lo mau ngomongin siapa aja yang nyebarin kayak data-data nyebarin pun polisi juga nggak nangkep sih kalau kata gue. Orang yang ketangkep udah gue duluan nih gitu. Udah gue dulu nih yang ketangkep, yang udah gue dulu yang kecunjuk, ya tugas mereka selesai di situ menurut gue. Sorry nih, kayak semoga nggak ada yang nganggep omongan gue ini
terlalu ini. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah Itu kan ya. apa yang lo rasain. Iya. Jadi gue jujur aja gue nggak ngerasa kebantu pun dengan label justice kolaborator alias cepu itu, gue nggak kebantu sama sekali. Iya, betulnya lu ditahan-tahan aja. Iya, gue ditahan-tahan aja, gue tetap diadili, gue tetap mendapatkan hukuman 1 tahun 2 bulan. Harusnya tadi yang 10 bulan kan? Malah dinaikin. Nih naik di kasasi. Ya udah sih. Katanya kamu masih suka review-review makanan juga sekarang untuk konten. Apa dengan alasan tertentu mengarah jadi food blogger? Kayaknya sih. Supaya bisa ada, maksudnya beralih profesi gitu. Dari Iya. yang bikin video, sekarang bikin video juga tapi makan-makan. Iya, videonya makan-makan sekarang. Karena kalau food blogger kan nggak bakalan ditangkap. Iya. Soalnya lo Food blogger. reviewnya sambil telanjang ya. Sambil ngocok ya. Atau nggak lo harus ya, kalau lo mau jadi food blogger lo harus punya satu keunikan yang beda. Iya, bener banget. Misalkan lo nge-review tapi lo pakai bajunya yang super minim, yang kelihatan toketnya. Gak ada masalah kan kalau kayak gitu. Bener banget. Iya, karena belum ada yang kayak gitu. Belum ada ya emang? Belum. Sejauh ini gue emang melihatnya belum ada. Belum ada. Jadi Iya. lo yang food blogger aja tapi yang seksinya gitu. Mungkin ya, bisa dibilang begitu. Iya, cobain aja. Oke lah, kalau gitu kita sekarang jawab cepat. Oke. Cowok kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Cowok kaya sih, tapi jelek. Ya, oke. Gue nggak makan ini lah, nggak makan ganteng. Iya benar. Selebgram atau pembisnis? Pembisnis. Nikah siri atau FWB-an? Nikah siri dong. Kenapa? Gara-gara keluar dari penjara lo takut dosa? Bukan juga sih. Terus? Biar lebih dihidupin lah. FWB-an juga bisa dihidupin. Ya kalau bener FWB-annya, kan mostly sekarang FWB-an, lo tau sendiri lah. Hanya sama Spill-spillan, sama om-om dong. Oh, itu mah bukan FWB-an. Apa dong? Ani-ani. Banyak usaha atau banyak anak? Banyak usaha. Iya, oke. Pinjam duit atau minjemin duit? Minjemin duit deh gue, Oke. mendingan. Banyak hujatan apa banyak pujian? Sejauh ini sih gue dapatnya banyak hujatan ya. Gak ada masalah, makin dihujat makin Bener, berkurang dosa lo. bener. Banyak hujatan aja deh. Ya, atas atau bawah? Gue boleh di atas. Di dalam atau di luar? Di luar dong. Oke. Pakai nafsu atau pakai cinta? Cinta nggak bisa dimakan, pakai nafsu deh. Awalnya harus nafsu dulu baru cinta. Oke, Nggak ada orang jadi- cinta nggak pakai nafsu. Oh iya benar. Dibukain atau buka sendiri? Dibukain dong. Oke. Di depan atau di belakang? Depan. Oke. Jambak atau cekek? Dua-duanya bisa nggak sih kak? Bisa. Oke. Di perut atau di muka? Di muka. Di muka. Oke. Di durasi lama tapi nggak enak atau durasi cepat tapi enak? Durasi cepet tapi enak karena bisa berkali-kali. Lampu mati atau lampu nyala? Mati. Kenapa? Lu nggak pede? Bukan, gue lebih suka menikmati ketika lampunya mati terus gue nyalain lilin. Oh berarti video lu banyak kan pakai lilin? Enggak sih. Nyala? Nyala sih kalau video gue. Oh terang? Terang-terang banget. Oh Tapi gue emang prefer yang gelap? gelap dan itu lebih intimasi itu lebih kena. Romantis ya? Ya. Berambut atau polosan? Polosan dong. Lu masih simpan gak sih video bokep lo? Udah nggak ada, handphone gue disita. Oke, Dea terakhir, apa goals hidupnya Dea yang belum tercapai sampai saat ini? Goals hidup gue, jujur aja gue pengen punya pendidikan yang jauh lebih tinggi. Terus gue pengen kayak lebih stabil dalam urusan keuangan finansial ya. Dan gue pengen ngebahagiain keluarga, orang tua gue lebih tepatnya. Oke lah kalau begitu Dea, mudah-mudahan mimpinya tercapai Dea. Amin. Ini kan udah mau penghujung akhir tahun ya. Iya.